Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman dan merenungkan firman dari Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya yang wafat di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga dan akan kembali untuk kedua kalinya. Terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk membaca firman-Mu hari ini, supaya kami lebih mengenal Engkau. Semakin hari, semakin membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam renungan harian ini, kami semakin tahu siapa Engkau, Tuhan Yesus. Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk segala bimbingan Roh Kudus-Mu dalam hari-hari kami. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan Yesus dalam Injil Markus ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Dengan perikop syarat-syarat mengikuti Yesus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berkepalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Markus ini, Yesus memberikan bagaimana awal penderitaan Dia. Dia memperbincangkan tanda-tanda yang akan terjadi, bahwa Dia akan dihina, Dia akan ditolak,
dicaci maki, difitnah, mati. Itulah yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah kehendak dari Allah Bapa di surga yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat juga bahwa Yesus melarang kepada murid-muridnya untuk memberitahukan apa yang dikatakan Petrus, yaitu sebagai Mesias, karena belum waktunya. Dan Tuhan Yesus pada Injil ini mengatakan kepada kita syarat-syarat untuk mengikuti Dia, bahwa kita tidak boleh malu terhadap firman Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, seperti membuat tanda salib pada saat kita makan bersama rekan-rekan kerja kita, kita tidak boleh malu, tetapi kita harus menyatakan tanda salib itu bahwa kita pengikut Yesus dan berdoa sebelum makan kepada Tuhan Yesus. Kemudian apabila ada sesuatu problem dalam kehidupan dan kita harus membela, membantu, menyelesaikannya, maka kita harus sesuai dengan firman daripada Tuhan Yesus. Jangan pernah takut untuk dihina apabila kita membantu dengan tulus. Jangan pernah takut dikatakan seperti seorang pahlawan saja apabila kita membantu teman kita. Semua kita lakukan berdasarkan firman Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita lakukan dengan tulus, dengan cinta, karena firman Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dan Allah Bapa bisa melihat kita. Jangan pernah malu untuk menyatakan bahwa kita seorang Katolik, karena apabila saatnya tiba, Allah Bapa di surga tidak akan mengaku kita juga, karena kita telah menyangkal Dia. Saudara-saudari yang terkasih, apabila dalam dunia pekerjaan atau usaha atau apapun terkadang kekerasan atau ancaman terhadap nyawa kita, itu selalu ada. Tetapi jangan pernah takut, karena kita selalu berdoa dan punya Tuhan Juru Selamat kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Namun apabila kita mengalami harus kehilangan nyawa kita, Tuhan pasti akan menerima kita di dalam surganya, asalkan apa yang kita lakukan adalah benar, kebenaran dalam firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa untuk menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan lancar, dan mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami, bagaimana mengikuti Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami mengaku dengan lidah, mulut, dan hati kami bahwa Engkau adalah Mesias, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk tidak takut kehilangan nyawa kami apabila kami membela firman-firman-Mu, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di hadapan orang-orang umum, walaupun kami harus kehilangan nyawa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah banyak mengajarkan bahwa kami tidak boleh menyangkal bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah semuanya itu terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi saksi-Mu, mewartakan firman-Mu, kasih dari Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Roh Kudus-Mu selalu beserta kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.